Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Rinita Restia Idrus, berasal dari kelas 30C. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai paragraf. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu paragraf. Secara umum, paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki gagasan utama, di mana paragraf dibuat dengan mengembangkan sebuah gagasan utama, sehingga terhimpun beberapa kalimat yang bertautan dan membentuk suatu ide ataupun gagasan. Kemudian pengertian paragraf menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Selanjutnya, fungsi-fungsi dari paragraf. Ada beberapa fungsi yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu paragraf dalam sebuah kalimat dapat menjadi pengantar sebuah ide-ide, isi kalimat dan kalimat penutup pada tulisan yang dibuat oleh penulis. Kemudian yang kedua yaitu mencurahkan suatu perasaan dan pemikiran penulis dalam sebuah karya atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dibuat secara logis dan dapat diterima oleh pembaca. Kemudian paragraf juga dapat membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik dalam sebuah tulisan. Kemudian memudahkan penulis untuk menyusun ide-ide tentang tulisan yang akan dibuatnya. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu dapat membantu penulis dalam mengembangkan gagasan-gagasan atau ide dari segala sesuatu yang berhubungan dengan topik yang ingin ditulis menjadi sebuah karya tulis. Selanjutnya yaitu jenis-jenis paragraf. Ada beberapa jenis-jenis paragraf yang perlu kita ketahui, yaitu yang berdasarkan letak gagasan utama dan berdasarkan tujuannya. Paragraf berdasarkan letak gagasan utama yang pertama yaitu paragraf deduktif, kemudian paragraf induktif, dan terakhir paragraf campuran. Kemudian paragraf yang berdasarkan tujuannya yaitu paragraf naratif, paragraf argumentasi, paragraf eksposisi, paragraf deskripsi, dan paragraf persuasi. Jenis paragraf yang pertama berdasarkan letak gagasannya yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah suatu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Dalam paragraf ini diawali dengan kalimat utama yang menceritakan sesuatu yang bersifat umum, baru kemudian menceritakan hal-hal yang bersifat khusus. Contohnya, yaitu satu-satunya bidang pembangunan yang tidak mengalami imbas krisis ekonomi, sektor-sektor di bidang pertanian. Misalnya, perikanan masih meningkat cukup mengesankan, yaitu 6,65%. Nah, pada paragraf ini diawali dengan kalimat yang bersifat umum dan dilanjutkan dengan kalimat yang bersifat khusus. Selanjutnya yaitu jenis paragraf berdasarkan letak gagasannya. Yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif sendiri adalah sebuah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf. Kalimat ini pada umumnya berisi sebuah kesimpulan dari gagasan-gagasan penjelas yang telah diuraikan. Pada paragraf ini mula-mula dikemukakan tentang fakta-fakta ataupun uraian-uraian. Kemudian fakta-fakta tersebut digeneralisasikan ke dalam sebuah kalimat. Contohnya yaitu, baik di Indonesia maupun di negaranya sendiri, Shinchan tidak dianggap sebagai role model yang baik buat anak-anak. Protes pun bermunculan. Ruang surat pembaca di koran-koran dipenuhi dengan keberatan para orang tua terhadap komik yang laris manis itu. Umumnya surat itu datang dari kalangan ibu. Menurut mereka dalam suratnya, kelakuan negatif Shinchan ternyata diikuti oleh anak-anak. Shinchan di mata para orang tua Indonesia adalah setan kecil penebar virus. Nah, pada paragraf ini, gagasan-gagasan yang disampaikan pada awal paragraf merupakan gagasan penjelas, sedangkan pada akhir paragraf dijelaskan tentang kesimpulan dari gagasan-gagasan penjelas. Nah, jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya yang terakhir yaitu paragraf campuran. Nah, paragraf campuran ini adalah sebuah paragraf yang gagasan utamanya berada pada awal kalimat pertama dan kalimat terakhir. Namun bisa juga dikatakan bahwa paragraf campuran adalah sebuah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan kalimat utama dan diakhiri pula dengan kalimat utama. Nah, contoh yang telah saya sediakan di sini yaitu dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Kegiatan apapun yang dilakukan manusia pasti menggunakan sarana komunikasi, baik sarana komunikasi yang sederhana maupun yang modern. Kebudayaan dan peradaban manusia tidak akan bisa maju seperti sekarang ini tanpa adanya sarana komunikasi. Nah, pada contoh paragraf ini telah disebutkan kalimat utama pada awal paragraf dan juga disebutkan kembali kalimat utama pada akhir paragraf.
paragraf. Dan selanjutnya yaitu jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuannya. Yang pertama yaitu paragraf narasi. Paragraf narasi adalah sebuah paragraf yang isinya menceritakan suatu kejadian tertentu yang telah disusun secara berurutan. Adanya paragraf ini berfungsi sebagai penghibur bagi pembacanya. Nah, untuk mengetahui suatu paragraf merupakan paragraf narasi, ada beberapa ciri-ciri yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu adanya tokoh, konflik, dan tempat. Kemudian adanya alur cerita yang disampaikan secara berurutan, dan terakhir yaitu terdapat sudut pandang. Nah, dapat kita lihat sendiri pada contoh paragraf narasi yang telah saya sediakan. Pada paragraf tersebut telah mencakup tokoh, konflik, tempat, alur cerita, serta sudut pandang. Selanjutnya yaitu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah suatu paragraf yang isinya berupa pendapat atau opini yang telah disampaikan oleh penulisnya. Paragraf ini memiliki tujuan untuk memberikan pandangan terhadap suatu permasalahan kepada pembaca. Nah, untuk mengetahui suatu paragraf merupakan paragraf argumentasi, ada beberapa ciri-ciri yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu paragraf ini berisi tentang tulisan ilmiah, menyertakan argumentasi atau alasan-alasan yang kuat berupa data ataupun fakta. Kemudian terdapat kesimpulan pada akhir paragraf. Nah, kesimpulan ini sebagai penguat dari pendapat-pendapat yang telah dijelaskan. Nah, sebagai contoh, Anda dapat melihat paragraf argumentasi yang telah saya sediakan. Pada paragraf tersebut telah mencakup seluruh ciri-ciri yang telah saya sebutkan. Selanjutnya yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah sebuah paragraf yang berisi tentang informasi-informasi yang berupa pengetahuan ataupun berita. Paragraf eksposisi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang sangat jelas kepada para pembaca terkait topik yang telah disampaikan. Untuk mengetahui suatu paragraf merupakan paragraf eksposisi, ada beberapa ciri-ciri yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu paragraf eksposisi memuat karya ilmiah, kemudian mempunyai tujuan sebagai pemberi informasi, dan isi dalamnya memuat peristiwa fakta ataupun hasil dari sebuah penelitian, serta menyertakan sumber berupa data seperti gambar, buku rujukan, grafik, peta, dan sumber-sumber lain yang relevan. Nah, contoh paragraf eksposisi yang telah saya sediakan telah mencakup beberapa ciri-ciri yang telah saya sebutkan, yaitu sebagai pemberi informasi serta berisi tentang fakta. Selanjutnya yaitu paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah sebuah paragraf yang berisi tentang gambaran-gambaran suatu benda ataupun objek. Paragraf deskripsi ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang suatu benda ataupun objek, seakan-akan para pembacanya telah merasakan seperti melihat sendiri objek tersebut. Nah, ada beberapa ciri-ciri yang perlu kita ketahui. Yang pertama, paragraf ini berisi tentang penggambaran suatu benda atau objek yang melibatkan panca indera seperti bentuk, rasa, suara, warna, dan masih banyak lagi. Kemudian menggambarkan objek yang jelas, serta memiliki banyak kata sifat seperti tinggi, rendah, kecil, besar, dan lain sebagainya. Nah, contoh paragraf deskripsi ini seperti tempat tinggalku tidak terlalu besar. Rumahku hanya memiliki luas sekitar 98 meter persegi. Dengan luas seperti itu, aku hanya memiliki 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, ruang keluarga, dan dapur. Yang terakhir yaitu paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi tentang ajakan atau himbauan yang telah ditujukan kepada para pembacanya. Paragraf ini memiliki tujuan sebagai pengaruh bagi pembacanya agar mempercayai atau terpengaruh dengan apa yang telah disampaikan dari penulis pada tulisannya. Adapun ciri-ciri yang perlu kita ketahui dari paragraf persuasi ini adalah menggunakan bahasa yang menarik untuk memengaruhi pembaca, menggunakan kata-kata ajakan, dan memiliki fakta-fakta yang mendukung agar pembaca terpengaruh dengan apa yang telah disampaikan. Nah, salah satu contoh dari paragraf persuasi ini dapat kita lihat yaitu tempat yang kumuh merupakan sebuah tempat yang menjadi sarang penyakit, sebab banyaknya kuman dan bakteri dapat menimbulkan penyakit. Oleh karena itu, mari kita jaga kebersihan agar terhindar dari penyakit yang mematikan. Contoh paragraf tersebut merupakan contoh paragraf persuasi karena telah memengaruhi pembaca serta menggunakan kata-kata ajakan. Nah, dalam tulisan-tulisan yang baik terdapat 4 macam cara untuk menempatkan sebuah kalimat topik atau kalimat utama. Nah, yang pertama yaitu pada awal alinea. Alinea semacam ini biasanya bersifat deduktif, yaitu mula-mula mengemukakan pokok persoalan kemudian menyusul uraian-uraian yang terperinci. Nah, yang kedua yaitu pada akhir alinea. Kalimat topik dapat pula ditempatkan pada bagian akhir dari alinea. Dalam hal ini, alinea tersebut bersifat induktif. Selanjutnya yaitu pada awal dan akhir alinea. Kalimat topik dapat pula ditempatkan pada bagian awal dan akhir alinea.
Nah, yang terakhir yaitu pada seluruh alinea. Kalimat topik atau kalimat utama dapat juga termuat dalam seluruh alinea. Alinea semacam ini terutama dijumpai pada uraian-uraian yang bersifat deskriptif dan naratif. Itulah tadi pemaparan materi mengenai paragraf. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.